Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Ahmad Nafaran. Saya mahasiswa hukum Universitas Bangka Belitung, angkatan 2019. Jadi saya ingin membuat ataupun menyampaikan teori tentang hukum lingkungan, legislasi, dan studi kasus. Ini merupakan salah satu makul ataupun mata kuliah yang ada di semester 5 ini, yakni mata kuliah hukum lingkungan. Jadi yang pertama itu permasalahan lingkungan yang penting. Nah, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, hilangnya keanekaragaman hayati di darat dan di laut, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim, kekeringan, naiknya permukaan laut, tercemarnya sungai, air, tanah, danau dan laut, tercemarnya udara, timbulnya macam penyakit adalah hal yang sebagian kecil dari akibat kerusakan lingkungan yang makin hari mengancam kelangsungan hidup seluruh makhluk bumi. Nah, pencemaran adalah suatu keadaan dan mana suatu zat energi yang dikonstruksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati. Nah, pencemaran lingkungan berdasarkan berat ringannya menurut Abdurrahman dapat digolongkan dalam bentuk yakni yang pertama kronis, yaitu pencemaran lingkungan yang terjadi secara progresif akan tetapi perubahan dan dampaknya berjalan lambat. Kedua itu kejutan atau akut, yaitu pencemaran lingkungan yang terjadi secara mendadak dan berat. Biasanya kerusakan akut ini timbul karena adanya kecelakaan. Terus ketiga, berbahaya. Nah, berbahaya ini yaitu pencemaran yang mengakibatkan kerugian biologis berat yang mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam hal adanya zat radioaktif yang menyebabkan kerusakan genetik. Nah, yang keempat, katastrofis, yaitu pencemaran lingkungan yang menyebabkan kematian organisme hidup yang banyak sehingga dapat menimbulkan kepunahan. Nah, menurut kondisi dan permasalahan lingkungan global. Permasalahan lingkungan global telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi kerusakan lingkungan global mulai terasa sejak lahirnya revolusi industri di Eropa yang kemudian disusul oleh beberapa negara industri yang lainnya. Namun, demikian tingkat kerusakan lingkungan global, maka tinggi dan cepatnya intensitas pada tahun 1950-an setelah umat manusia memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam jumlah yang sangat besar. Nah, pertumbuhan penduduk makin tinggi juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam mengurukkan sumber daya alam sehingga mempercepat proses pengerusakan lingkungan. Nah, adapun keanekaragaman hayati, pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi secara global secara periodik telah mengancam kelestarian dan keanekaragaman hayati di dunia. Dampak yang timbulkan menyebabkan makhluk yang ada di ekosistem darat dan laut menjadi berkurang atau bahkan punah. Hal ini memacu ketidakseimbangan alam dalam menjaga daya dukung lingkungan bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Nah, kedua, pemanasan global. Nah, pemanasan global ataupun global warming dan berubahnya iklim, climate change, makin nyata dampak negatifnya. Peningkatan suhu rata-rata dunia makin tinggi dan dalam puluhan tahun terakhir dunia telah mengalami tingkat panas yang tidak pernah dialami oleh planet lain. Dan yang ketiga, penepisan lapisan ozon. Sebelum kita menjelaskan penipisan lapisan ozon atau ozone layer depletion, ada baiknya kita menjelaskan sedikit tentang atmosfer atau ruang udara. Udara itu sendiri karena menipisnya lapisan ozon terjadi di atmosfer. Nah, atmosfer terjadi atas beberapa lapisan layer yang berbeda-beda. Setiap lapisan memiliki fungsi tertentu. Para pakar membagi lapisan-lapisan tersebut berdasarkan ketinggian dari permukaan bumi. Nah, menurut para pakar, lapisan atmosfer terbagi menjadi 5 lapisan. Nah, yang pertama troposfer, yang kedua stratosfer,
yang ketiga mesosfer, yang keempat termosfer, dan juga yang kelima exposfer. Nah, exposfer. Nah, terus kondisi permasalahan lingkungan nasional tidak jauh berbeda dari kondisi lingkungan global. Kondisi lingkungan Indonesia makin hari makin menakutkan karena kerusakan yang dihasilkan dalam 30 tahun terakhir sangat masif dan telah menimbulkan bencana yang dahsyat sebagaimana dikemukakan pada saat pembahasan masalah global. Nah, Indonesia merupakan salah satu penyumbang besar dalam kepunahan keanekaragaman hayati, pemanasan global, dan penghancuran ekosistem laut. Nah, dan juga sektor kehutanan. Nah, sektor kehutanan ini sebagaimana dijelaskan pada pembahasan tentang permasalahan lingkungan global di atas, Indonesia dianggap adalah perusakan hutan terbesar di dunia karena tingkat pengerusakan hutan di Indonesia sangat tinggi. Nah, jadi penyebab utamanya kerusakan hutan di Indonesia dapat digolongkan dalam 5 kategori. Yang pertama itu pembakaran liar. Itu masih banyak terjadi. Nah, konsentrasi lahan untuk logging atau perkebunan. Dan ini juga penggundulan yang bisa dikatakan. Namun walaupun reboisasinya masih tidak menjaminkan sebagaimana mestinya, tapi ini merupakan salah satu kendala atau permasalahan. Nah, yang ketiga itu penambangan liar. Dan yang keempat, konsekuensi hutan untuk pertambangan. Nah, yang kelima, perambahan hutan oleh masyarakat sekitar. Nah, ini merupakan permasalahan yang terjadi, penyebab utamanya kerusakan hutan. Ya, contohnya juga di Bangka Belitung itu masih banyak penambangan liar, masih banyak pertambangan secara liar, itu masih di atas kertas legal semuanya. Nah, terus sektor pertambangan. Nah, sektor pertambangan tak kalah parahnya dengan sektor kehutanan. Hampir semua pertambangan di Indonesia tidak patuh pada aturan hukum yang berlaku di negerinya. Nah, oleh karena itu pertambangan besar sekalipun yang diberi izin dan diawasi oleh pemerintah, menurut Greenpeace sekitar 70% kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh pertambangan. Nah, contoh kasus pencemaran Teluk Buyan dan kedua lumpur lapindo. Nah, kalau kalian tahu lumpur lapindo itu, kasus lumpur lapindo berantas mengakibatkan 10.426 rumah dan 16 desa di Kecamatan Porong Sidoarjo terendam lumpur, dan juga total warga yang dipindahkan lebih dari 8.000 jiwa dan tak kurang 25.000 jiwa yang mengungsi. Nah, terus pencemaran Freeport ini mungkin bisa dikatakan legal ya di atas kertas, tapi efek pertambangan Freeport ini tidak saja mencemari lingkungan, tapi telah banyak menimbulkan derita dan kematian bagi warga di sekitar pertambangan. Nah, di samping itu sejumlah kekerasan antara aparat dan penduduk sekitar juga sering terjadi, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa baik dari kalangan penduduk, pekerja, bahkan aparat kepolisian. Nah, terus pencemaran industri dan transportasi. Nah, di samping kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam seperti tambang, hutan, ikan, dan lainnya, sumber permasalahan lingkungan di Indonesia juga disebabkan oleh industri, dunia usaha, dan limbah domestik. Dan terusnya, tata kelola dan permasalahan lingkungan. Dari semua permasalahan lingkungan nasional di atas ataupun yang saya sebutkan tadi, baik di laut, di darat, di sungai, di udara, dan di hutan, permasalahannya dapat dikerucutkan ke dalam 2 akar masalah, yakni kurangnya kesadaran masyarakat, semarawutnya tata kelola atau governance, lingkungan, dan sumber daya alam di Indonesia. Dari kesadaran masyarakat, mayoritas masyarakat Indonesia itu memiliki kesadaran lingkungan yang rendah, sehingga banyak sekali kerusakan yang mereka timbulkan. Nah, contoh lagi, penangkapan ilegal dengan racun dan bom, pukat harimau, pengambilan terumbu karang adalah contoh kejahatan yang gampang kita temui di setiap pesisir pantai di Indonesia. Nah, itu yang perlu kamu ketahui. Nah, terus evaluasi ya, kebijakan dari prinsip-prinsip lingkungan global. Nah, jadi perkembangan hukum lingkungan, perkembangan prinsip-prinsip hukum lingkungan global diawali dengan tragedi lingkungan yang melintasi batas-batas
Oke, saya lanjut. Jadi saya ulangi ya. Perkembangan hukum lingkungan. Nah, perkembangan prinsip-prinsip hukum lingkungan global diawali dengan tragedi lingkungan yang melintasi batas-batas negara, sehingga para pemimpin negara yang terlibat dalam kasus tersebut menyadari akan pentingnya hukum secara khusus mengatur pencemaran lingkungan yang bersifat internasional atau cross border. Nah, tragedi lingkungan tersebut menimbulkan kesadaran manusia akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dan hukum yang mengaturnya, karena permasalahan lingkungan melewati batas-batas administrasi pemerintahan dan negara. Nah, ketiga, kasus di atas sengaja dipilih karena menggambarkan 3 elemen lingkungan ataupun alam yang sangat penting bagi manusia, yakni udara, air, dan laut, kayak Avatar ya kawan-kawan. Nah, tapi ini merupakan pusatnya gitu untuk lingkungan kehidupan mahasiswa atau mahasiswa juga masyarakat yang terutama. Nah, jadi jika ketiga sumber hidup tersebut terganggu kualitasnya, maka akan yang mengancam kehidupan manusia itu sendiri adalah seluruh makhluk hidup lainnya. Contoh misalkan di udara, ketika pencemaran udara, ya udara kita menjadi ancaman untuk kita bernafas ataupun apa. Air contohnya, tempat kita mencari ikan ataupun ekosistem yang ada di air itu membuat kita nggak bisa makan lah, ataupun walaupun masih punya yang lain gitu kan. Nah, dan juga laut. Nah, laut ini apalagi gitu, sangat apabila udah ada pertambangan ataupun apa saja itu sulit sangat untuk kita lakukan. Nah, dan juga jika ketiga itu, dan juga perkembangan soft law instruments. Nah, kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup diawali dengan sejumlah negosiasi di Majelis Umum PBB. Nah, UN General Assembly yang diawali dengan terbitnya UN General Assembly UNGA Resolution Resolution tahun 1968 yang kemudian diadopsi pada Juli 1968, yang pada saat itu diusulkan oleh Swedia dengan catatan khusus mengatakan bahwa continue and accelerating improvement of the quality of the human environment. Nah, dan selanjutnya meminta Majelis Umum PBB untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi tentang lingkungan hidup. Nah, terus ketika 1972 Stockholm Declaration sebagai kitab suci pertama perlindungan lingkungan hidup mahasiswa yang pertama, yang dapat dikategorikan sebagai suatu yang dianggap komprehensif karena memuat banyak hal baru dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Nah, Stockholm Declaration berhasil merumuskan sejumlah prinsip ataupun asas sampai hari ini masih relevan untuk dipertanyakan dan dilaksanakan dalam upaya perlindungan hukum di dunia, baik pada skala global maupun skala domestik. Nah, Stockholm Declaration on Human and Environment ya gitu ya, memproklamirkan 7 isu utama yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan. Di antaranya itu pengakuan antar hubungan yang tidak memisahkan manusia dan alam. Nah, perlindungan lingkungan adalah isu utama atau major isu bagi manusia dan pemerintah. Kerusakan lingkungan di negara-negara perkembangan banyak disebabkan oleh kemiskinan, bertambahnya jumlah penduduk menjadi masalah besar perlindungan lingkungan sudah. Nah, maka dari itu sudah saatnya umat manusia bersungguh-sungguh untuk memperbaiki lingkungan, dan umat manusia dan pemerintah dunia harus berani mengambil tanggung jawab untuk kemaslahatan bersama. Nah, ketika tahun 1942 World Charter for Nature, nah 10 tahun setelah Stockholm Declaration, Majelis Umum PBB mengumpulkan lagi para pemimpin negara untuk memperkuat kembali komitmen mereka akan pertimbangan perlindungan pelestarian lingkungan. Nah, World Charter for Nature dibagi dalam 3 bagian utama. Yang pertama, prinsip umum general principles. Nah, yang kedua fungsi-fungsi atau function.
Dan yang ketiga, implementasi. Nah, asas umum tersebut diperinci lagi menjadi 5. Asas utamanya menegaskan bahwa alam lingkungan harus dihormati. Yang kedua itu ketersediaan genetik di planet bumi tidak dikompromikan. Dan ketiga, seluruh makan bumi, daratan dan lautan harus dikelola dengan prinsip yang tersebut ataupun dan juga selanjutnya ekosistem dan organisme tanah, laut dan udara harus digunakan oleh manusia dengan baik dan tidak boleh membahayakan keberadaannya. Serta yang terakhir, alam harus diselamatkan dari bahaya perang. Nah, beranjak lagi pada tahun 1992, Rio Declaration, 20 tahun setelah Stockholm Declaration dan 10 tahun setelah The World Charter for Nature, Majelis Umum PBB sekali lagi menggelarkan konferensi besar yang diberi judul United National Conference on Environment and Development atau UNCED pada tanggal 3 sampai 14 Januari 1992 di Rio de Janeiro, berhasil dan menghasilkan suatu deklarasi penting yang disebut Rio Declaration on Environment dan Development. Nah, konferensi ini dihadirkan oleh 172 negara dan 116 negara mengirimkan kepala negara pemerintah mereka. John Brook Declaration 10 tahun Rio Declaration, Majelis Umum PBB mengadakan lagi World Summit and Sustainable Development di Afrika Selatan. WSSD tidak menghasilkan banyak prinsip baru sebagaimana Rio Declaration, tapi berusaha memperkuat teguh janji bangsa-bangsa untuk menjalankan sustainable development. WSSD lebih fokus pada plan of implementation agar semua prinsip yang dicandangkan sejak Stockholm dapat dilaksanakan dengan baik, karena para peserta konferensi sepakat bahwa pencapaian sustainable development di semua negara gagal dilaksanakan. Nah, itu kawan-kawan. Jadi, dan juga terus selanjutnya prinsip-prinsip hukum lingkungan. Nah, setelah kita melihat semuanya upaya global yang tadi saya bacakan atau saya sampaikan, mungkin ada baiknya menjelaskan beberapa prinsip lingkungan yang menjadi landasan pengaturan permasalahan lingkungan pada tingkatan global dan nasional. Nah, terus yang pertama, pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Pengertian sustainable development adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, definisi diberikan oleh World Commission on Environment and Development atau Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan, sebagaimana tersaji dalam laporan komisi yang terkenal dengan Komisi Brundtland. Yang kedua, intergenerational equity dan international equity. Nah, prinsip keadilan antar generasi, negara dalam hal ini harus melestarikan dan menggunakan lingkungan serta sumber daya bagi kemanfaatan generasi sekarang dan mendatang. Prinsip keadilan antar generasi ini terumuskan dalam prinsip 3, menyatakan hak untuk melakukan pembangunan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatangkan dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, prinsip keadilan intergenerasi. Prinsip ini terdapat juga prinsip lain yang berkaitan dengan generasi, yaitu prinsip keadilan intergenerasi. Keadilan intergenerasi merupakan keadilan yang ditujukan pada mereka yang hidup dalam satu generasi. Keadilan intergenerasi ini terkait dengan distribusi sumber daya yang adil secara adil. Dan yang keempat, prinsip pencemaran pembayaran. Prinsip ini lebih menekan pada segi ekonomi daripada segi hukum karena mengatur mengenai kebijakan atas perhitungan nilai kerusakan dan pemberdayaan. Nah, terus principle of preventive action. Nah, prinsip ini mewajibkan agar langkah pencegahan dilakukan pada tahap sedini mungkin. Nah, terus prinsip pencegahan dini. Prinsip ini menyatakan bahwa tidak adanya temuan atau pembentukan ilmiah dan yang konklusif dan pasti tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya mencegah kerusakan lingkungan. Nah, dan terus selanjutnya self
and Environmental Responsibility. Dalam deklarasi Rio terdapat perumusan prinsip mengenai kedaulatan negara untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam tanpa merugikan negara lain. Yang terakhir, access to environmental information, public participation in environmental discussion, equal access and non-discrimination secara internasional. Prinsip mengenai partisipan diatur dalam pasal 10 Deklarasi Rio. Oke, sedikit lagi ya. Integrasi prinsip-prinsip lingkungan global dalam hukum Indonesia. Nah, integrasi prinsip-prinsip hukum lingkungan atau global dalam hukum Indonesia nasional Indonesia diadopsi melalui dua mekanisme, melalui ratifikasi internasional hard law instruments di bidang lingkungan hidup, dan yang kedua melalui adopsi langsung dengan memasukkan prinsip-prinsip tersebut dalam peraturan perundang-undangan itu. Dan terus integrasi prinsip lingkungan global dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan supremasi konstitusi dan hierarki perundang-undangan dalam suatu sistem hukum yang mengandung konsekuensinya semua ketentuan perundang-undangan yang telah ada yang dibentuk, termasuk perubahan ketentuan perundang-undangan materi muatannya harus bersumber pada ketentuan dalam Undang-Undang 1945. Tujuannya agar terdapat kesesuaian norma sebagai satuan sistem hukum, dan juga selanjutnya integrasi prinsip lingkungan global dan undang-undang. Dan itu ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1942 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau terluar, ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dan juga yang terakhir itu ada integrasi prinsip lingkungan global dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Nah, itu kawan-kawan. Jadi sekian dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari saya pribadi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.